Di dalam 8 poin itu ada reformasi kepolisian. Prabowo tidak berani mengganti Sigit Prabowo karena ada permintaan dari Jokowi. Oh benar, Prabowo ini masih tersandera oleh Jokowi. Yang terang-terangan terbuka menyerang Prabowo untuk lengser adalah PSI. PSI ini siapa punya? Geng Solo, si Kaisang. Ini adiknya si Gibran. Keluarkan itu menteri-menteri yang diduga kuat terlibat korupsi dan masih orang-orangnya Jokowi. Orang kaya kayak si Aguan merampas tanah rakyat miskin, itu kan biadab. Biadab. Masa si Kapolri tidak tahu bahwa anak buah dia dijadikan herder oleh oligarki hitam dan didiamkan saja? Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua nih. Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abraham. Netizen, Pak Sunarko ini saya biasa panggil Pak Narko. Beliau ini adalah mantan Danjen Kopassus ya, Pak Narko ya. Sekaligus pernah menjabat sebagai asisten operasi Kasdam Iskandar Muda Aceh. Dan juga pernah menjadi Pandam Iskandar Muda Aceh. Ya. Pak Narko, ini kan menarik kalau kita lihat situasi akhir-akhir ini ya. Ada gejolak. Ya. Banyak orang yang menyatakan, ini hampir spekulasi yang berkembang bahwa gejolak-gejolak ini terjadi setelah isu pemaksulan Gibran itu semakin kencang, gitu ya. Banyak orang menyatakan, jangan-jangan nih situasi yang terjadi kemarin itu salah satu bentuk mengalihkan sedikit perhatian kita, ya, agar isu pemaksulan Gibran itu dilupakan. Sebagai purnawirawan nih yang menggagas pemaksulan Gibran nih, gimana Pak Narko melihat ini? Sejauh mana sih isu pemaksulan Gibran? Kan kalau nggak salah Pak Narko bersama teman-teman purnawirawan lain sudah memasukkan surat ke DPR ya. Tapi sampai hari ini gimana tuh tindak lanjutnya Pak Narko? Apa sudah ditanggapi? Sudah ada pemanggilan untuk rapat kepada teman-teman purnawirawan atau belum ada tindak lanjut dari DPR? Terima kasih undangannya, Pak Abraham. Sama-sama Pak Narko. Seperti tadi yang ditanyakan menyangkut surat yang dikirim ya, dari kelompok purnawirawan yang menyebut itu kelompok Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Oh, Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Surat itu udah kita kirim 2 kali. Oke. Ya, jadi akhir Februari kita udah kirim. Hari Februari 2025 itu. Oke. Terus begitu masuk Maretnya, ya, kan bulan puasa. April hari raya Idul Fitri. Oke. 1 April kalau nggak salah ya. Ya. Kita tunggu, belum ada respon surat itu. Karena itu kemudian yang tadinya kita mau tidak terbuka, tanggal 17 kita deklarasikan. 17 April. Oke. Kemudian itu baru mulai ada suara-suara. Tapi tidak ada tanggapan atau respon resmi dari DPR. Dari Presiden. Oh, dari Presiden. Suratnya itu sudah sampai ke DPR ya? Sampai. Kemudian setelah itu di samping surat itu dikirim ke Presiden, kita tembusin ke DPR. Ketua umum Parpol yang ada di parlemen atau di DPR kita kirimin juga. Jadi ke Pak Prabowo juga dikirimi ke Presiden? Ya ke Presiden. Padahal surat itu sebetulnya ditujukan kepada Presiden. Oke. Nah, tapi kita tembusin ke sana karena kita tahu kewenangan pemakzulan di dalam surat itu kan ada permintaan kita 8 poin. Oke. Kita tahu ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Presiden secara sendiri. Harus melalui lembaga negara dalam hal DPR. Nah, itu kan dia harus bicara dengan DPR. Yang kemudian yang ke-8, makzulkan Gibran, itu juga harus bicara ke DPR. Tapi kalau yang 2 sampai ke 7, saya rasa bisa dilakukan oleh Presiden. Apa itu? Yang kedua itu kita mendukung yang namanya program Asta Citanya Presiden Prabowo, kecuali IKN, pembangunan IKN, tidak mendukung. Habis itu kita mengatakan perbaikin atau ya anukan lagi resapel kabinet. Itu masuk deh. Ada perbaikin lagi undang-undang minerba yang hanya menguntungkan oligarki. Kemudian batalkan PSN yang merugikan rakyat. Kemudian keluarkan itu menteri-menteri yang diduga kuat terlibat korupsi dan masih orang-orangnya Jokowi. Geng Solo. Dan lain sebagainya ya. Ada reformasi polisi dan macam-macam.
Oh, termasuk reformasi kepolisian? Termasuk. Oke. Di dalam 8 poin itu ada reformasi kepolisian. Nah, kemudian tanggal 17 itu belum ada. Nah, kemudian kemarin, kira-kira sebulan lalu kita kirim surat kedua. Kenapa surat itu nggak ada respon? Dan sampai sekarang belum ada. Jadi kita udah kirim surat itu 2 kali kepada DPR. Oke. Nah, tapi sampai sekarang belum ada. Walaupun kita lihat dari 8 poin yang kita sarankan itu ada yang sudah mulai dikerjakan oleh Presiden. Ada misalnya mulai resapel kecil-kecilan atau main-mainan gitu kan. Ya kan, udah ada kan? Sudah ada. Jadi geng Solonya sudah ada yang dikeluarin? Nah, sudah ada geng Solo yang dikeluarin. Siapa tapi itu? kalau Sri Mulyani, Budiari, Oke. kemudian PSN. PIK dan Karena yang kita Rempang. kejar itu waktu itu adalah PIK 2, Dan Rempang, dan tempat-tempat lain seperti itu. Oke. Yang seperti itu maksudnya apa? Merampas tanah rakyat untuk kepentingan oligarki. Oke. Memang dalam RPJM 2024-2029 kemarin, PIK 2 dengan Rempang sudah dikeluarin. Tapi cuman di kertas. Iya, saya lihat tanggul masih dibangun ya. Bukan tanggul, tanah masih dirampas. Dirampas oleh Aguan. Masih oleh Aguan. Oke. Masih dirampas. Iya, iya. Terus memang Rempang juga masih terjadi intimidasi tekan kepada rakyat. Kita monitor kok. Oke. Kutai Kartanegara. Rakyat yang sudah menguasai tanah puluhan tahun digusur oleh satu perusahaan perkebunan. Oke. Dan lain-lain, banyak lagi. Jadi, ya sudah ada, tapi kita belum puas. Karena kita ada 8 poin itu harus tegas. Oke. Salah satunya pemaksulan. Iya, yang ke-8 pemakzulan. Jadi bukan kita sentimen dengan Gibran tuh. Kalau Gibran tuh orang bagus, orang bermutu, kita dukung lah. Kita bukan ada benci sendiri. Tapi ini kita tahu. Jadi Ini produk haram. Forum Purnawirawan ini bukan sentimen terhadap Gibran ya? Bukan. Oh, bukan. Tapi ini orang tidak sedikit pun memberikan harapan kalau bisa membawa bangsa ini jadi lebih baik. Ini akan jadi beban bangsa. Mungkin merusak negara. Termasuk beban si Prabowo sebetulnya. Itu kan kita bisa baca itu. Oke. Di samping itu jelas-jelas dia punya predikat anak haram konstitusi. Kita kan masih banyak orang baik. Oke. Kenapa saya katakan anak haram? Dia udah melanggar hukum, melanggar konstitusi, melanggar administrasi. Oke. Orang-orang yang melanggar begini, kalau kita tolerir, itu menjadi presiden buruk buat generasi anak-anak cucu kita nanti. Oke. Itu satu ya. Oke. Yang kedua, faktanya di dalam tampilan sehari-hari tidak menunjukkan orang yang punya Kinerja bagus. kualitas diri menjadi pemimpin. Mau dilihat dari sikap mental karakter, mau dilihat dari sisi moral tadi, sikap mental moral tadi, mau dilihat dari sisi kompetensi, Ya. tampilannya yang pelangap-lo gitu, apa yang mau diharapkan? Oke. Apa yang orang Indonesia bukan karena dia masih muda, tidak, nggak bermutu. Jadi bukan Purnawirawan persoalkan karena dia masih muda, bukan itunya ya? Tidak, nggak jadi, nggak mau. Ya. Nggak ada masalah biar anak muda ya? Tapi ya tidak boleh juga melanggar aturan, karena aturan sudah dibuat harus ditepati. Oke. Itu juga diperhatikan karena anak muda persyaratannya enggak kan melanggar hukum. Buat apa dibikin aturan kalau kemudian kita langgar? Ya tetap kita perhatikan itu. Tapi yang paling menonjol sekali adalah masalah kualitas diri, kualitas moral, Kemampuannya ya? Iya. Kapasitasnya Pak Narko ya? kapasitas, kapabilitas dan moralitas. Oke, moralitas. Jadi itu yang dipersoalkan ya? Ya sangat diperhatikan. Tapi bukan berarti itu anak muda. Nah, kalau gitu undang-undang dirubah dulu. Undang-undang dirubah dengan benar, bukan langsung pamannya yang ngerubah. Lewat MK itu bukan ngerubah, namanya mencuri. Oke. Mencuri namanya. Oke. Jadi itu sebabnya sehingga Forum Purnawirawan ini mempersoalkan ya. Jadi ada 8 butir ya. Iya. Di antaranya misalnya memprotes ya, mempersoalkan PSN ya, proyek Iya. strategis nasional. Karena itu menunjukkan sama sekali pemerintah ini nggak memperhatikan keadilan dan kemanusiaan. Oke. PSN itu keadilan dan kemanusiaan. Orang kaya kayak si Aguan merampas tanah rakyat miskin itu kan biadab. Biadab. Apa kalimat yang lebih kasar dari itu? Iya, iya. Kalau ada saya sebutkan. Oke. Jadi kalau Pak Narko melihat bahwa PSN yang ada sekarang walaupun sudah dikeluarkan dari RPJM, Iya. tapi ternyata Di lapangan masih dikerja. PIK 2. Masih dikerja. Sebagian masih ada pengurukan,
Oke. Penguasaan tanah secara paksa itu masih. Masih. Dan kriminalisasi terhadap korban-korban itu masih berjalan sekarang. Saya kemarin baru dari Pengadilan Tinggi Banten, Oke. 2 hari yang lalu, mengantarkan surat banding dari salah satu korban. Salah satu ya, banyak, Charlie Chandra. Korbannya apa itu? Kriminalisasi? Kalau kita bilang kriminalisasi, Ya, Charlie Chandra itu mau membalik namakan tanah warisan bapaknya yang sudah dikuasai bapaknya sejak tahun 85. SHM-nya ada. Begitu mau dibalik nama si Charlie Chandra ini sebagai waris, kemudian dikatakan bahwa dia melakukan pemalsuan dokumen dan kemudian dia diadili. Oke, jadi menurut Pak Narko bahwa masih banyak terjadi kriminalisasi di wilayah PIK sampai detik ini? Masih banyak. Oke. Masih banyak. Itu kan saya ada Haji Fuad, ada dia, ada banyak sekali. Oke, jadi berarti sebenarnya penghapusan atau tidak dimasukkannya PSN lagi di dalam RPJM Iya. tidak sesuai dengan kenyataannya di lapangan. Maksudnya di lapangan masih tetap Iya betul. bekerja. Masih belum berjalan seperti yang Harusnya kan dihentikan kan? Harus dihentikan. Tapi dan ini enggak. Dikembalikan. Dan namanya masalah kriminalisasi terhadap rakyat yang sudah dilakukan oleh si Aguan CS ini, Oke. harus dihentikan. Jadi berarti ada beberapa PSN yang sebenarnya sudah tidak dimasukkan lagi di dalam RPJM, tapi di lapangan masih jalan. Masih jalan. Termasuk PIK. PIK, terutama yang paling menonjol PIK. Rempang? Rempang juga masih. Oke. Karena masih ada intimidasi Oke. terhadap rakyat. Jadi itu yang Pak... Termasuk Oke. ini, Tenggarong, Kalimantan Timur. Itu juga PSN-nya? Itu tidak PSN, tapi perampasan tanah rakyat Oke. oleh Oligarki. perusahaan besar. Ya, oligarki. Dan masa pemerintah nggak tahu? Inilah semua yang Pak Narko bersama teman-teman purnawirawan menyurati Pak Prabowo ya. Iya, salah satu. Salah satu ya, Ya, di salah dalam satu. 8 poin itu ya. Iya, betul. Pak Narko ini kan kemarin kalau kita lihat kan tiba-tiba ada kejadian nih Pak Narko ya. Kemarin demo besar-besaran tuh. Iya. Demo ini diakibatkan sebenarnya karena adanya ketimpangan ya, kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan politik yang diperlihatkan oleh teman-teman DPR. Hidupnya mewah, hedonis, dapat tunjangan yang besar, tapi di lain pihak kan rakyat menderita, rakyat tidak bisa makan, tapi anggota DPR-nya bisa dapat tunjangan rumah dan lain sebagainya. Sehingga timbullah demo kemarin ya. Dan demo itu dampaknya ada kerusuhan, ya, terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Kalau Pak Narko melihat, apakah demo yang terjadi kemarin itu seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah dan DPR untuk merubah atau merevisi ya berbagai macam kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Bisa jadi digunakan untuk itu, betul. Oke. Yang jelas, kalau ada orang unjuk rasa, Ya. apakah namanya unjuk rasa atau demonstrasi, Oke. harusnya pemerintah itu introspeksi dan berkomunikasi dengan ininya, dengan yang rakyatnya. menyampaikan Oke. apa yang dikehendaki. Karena pemerintah ini kan pelayan rakyat. Jangan arogan, jangan merasa paling pinter gitu kan. Oh, jadi tidak boleh langsung direfresi gitu ya? Tidak bisa dong, dengarkan. Harus didengarkan ya? Terjadi tindak anarkis itu, Oke. apakah direncanakan tidak terjadi atau tidak, itu kan karena terjadi akibat. Masyarakat ini nggak bisa bersuara bebas menyampaikan aspirasinya, kemudian malah bentrok dengan aparat yang relatif persuasif. Walaupun kemudian ada banyak keanehan. Oke. Nah, sekarang saya sampaikan keaneh. Tanggal 25. Oke. Tanggal 25 itu terjadi demonstrasi atau unjuk rasa. Ya. Tidak tahu siapa koordinatornya. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Oke. Memang sebelumnya banyak sekali himbauan melalui medsos, ajakan demo unjuk rasa menyampaikan apa hal gitu kepada pemerintah. Oke. 25. Nggak tahu siapa yang mengkoordinir, siapa yang koordinatornya. Dan saya tahu ini tidak ada lapor kepada polisi. Tapi nyatanya kan cukup banyak itu, ribuan kan. Kalau dikumpulkan mungkin bisa sampai 5 ribuan lebih gitu kan. Ya. Dan di situ ada yang saya lihat polisi menangani relatif humanis lah, baik gitu. Awalnya. Nah, 25 ini 25. Oh, 25-nya ya. Nah, padahal seharusnya polisi boleh galak di situ. Kenapa ya? Enggak ada pemberitahuan. Enggak ada pemberitahuan. Orang enggak ada koordinatornya kok. Ya, ya.
Saya kan kalau mau unjuk rasa, kelompok saya itu bikin surat pemberitahuan. Iya. Tanggal sekian kita akan unjuk rasa, koordinatornya ini bertempat di sini, kira-kira pengikutnya segini. Ini nggak ada. Tapi polisi waktu itu represif dan Brimob tidak ada keluar. Walaupun terjadi ada pembakaran motor kecil-kecilan gitu ya. Ya tanggal 25. Nah, 25 itu. Ya, okay. Kita aneh. Ini orang demo unjuk rasa nggak ada memberitahu polisi tapi tidak keras, tidak represif. Ya, terus ini kayak ada sandiwara. Kayak ada skenario gitu. Kayak ada skenario antara aparat dengan pelaku. Itu yang tanggal 25. 25. Nah, sekarang 28. 28 itu ada yang mengimbau. Ada laporan. Si Said Iqbal yang mengajak kan, buruh. Ya, buruh menyampaikan penuhnya lah. Ini. Walaupun saya tahu kelompok buruh ini yang mengimbau kan ketua buruh nih kan, Said Iqbal. Sekitar jam 3 jam 4 sudah selesai. Udah selesai. Sudah berhenti ya? Sudah berhenti. Tapi kemudian ada kelompok lainnya jelas. Tapi ada kelompok yang sangat jelas karena ada seragamnya ojol. Apakah ojol dimasuk buruh? Terjadi kelompok lain segala macam sampai terjadi segala macam berlaut 29, 30, 31 di 29 itu ada ojol, driver ojol yang ditabrak. Ditabrak atau tertabrak tidak tahu, yang jelas mati. Dan di lain-lain tempat, di Makassar pembakaran ini, di Jogja juga ada yang mahasiswa yang mati, meninggal, katanya jumlahnya sampai 10. Bakar lagi segala macam. 10 orang yang meninggal. Ya katanya 10 orang. Saya tuh heran. Dan suara yang di lapangan itu, bubarkan DPR. Ya. Padahal kalau tanya buruh nggak ada sampai ke situ. Yang mengajakkan buruh. Ya. Buruh nggak ada teriak bubarkan DPR, tapi di situ ada bubarkan DPR. Siapa ini? Bukan buruh, berarti dompleng buruh. Jadi ada penyelundup? Ada. Oke. Ada. Ya sampai segala macam. Di situ mulai banyak. Dan kemudian ada rekaman juga teman-teman wartawan itu, YouTuber itu yang ada sekelompok kecil 2-3 orang membakar salah satu pos polisi. Bukan demonstran. Kalau demonstran kan ngumpul ya. Tadi kan ada kelompok pendompleng. Nah, siapa ini? Tidak tahu. Nah, kemudian kan kita boleh menganalisis, boleh mengaitkan. Kelompok yang pingin nurunkan Prabowo siapa? PSI. Apakah dia di situ? Dugaan kita ke situ. Ya ada yang teriak kok. Yang jelas demo tanggal 28 itu yang diteriakkan oleh Said Iqbal ada menuntut peningkatan kesejahteraan buruh. Nggak ada bilang bubarkan DPR. Tidak ada masalah politik. Nggak ada. Tapi kok sekarang terus sampai tanggal 8, 29, 30 itu udah bubarkan DPR. Tidak ada yang bilang maksulkan Gibran. Nggak ada. Tidak ada maksulkan Gibran, nggak ada. Tidak ada yang boleh menganalisis. Ini bisa-bisa geng Solo lagi. Itu kan analisis, dugaan. Dikaitkan dengan apa yang kita lihat di lapangan. Jadi ada yang nunggangin lah, kesimpulannya. Ada kelompok kontingen menunggangin unjuk rasanya buruh untuk bikin kisruh politik. Nah, begitu. Itu kesimpulan kita. Siapa itu? Yang tadi saya katakan kita duga-duga. Oke. Karena menurut Pak Narko kok jadi melebar gitu. Kok jadi melebar? Bukan maksulkan Gibran. Tapi... Bukan maksulkan Gibran. Jadi itu yang menurut Pak Narko sedikit aneh ya? Sedikit aneh. Dan mesti ada yang menunggangi. Dan kita dapat juga rekaman dari YouTuber. Ada anak SMA, SMK. Ya. Setelah ditanya, siapa yang ngerangkan? Nggak tahu, kita diajak aja. Siapa yang kendaraan, diajak, diturunkan ke sana. Nah, ini berarti kan ada yang mengajak. Iya. Gitu. Kalau menurut Pak Narko nih, kan kalau lihat-lihat ya, kejadian itu tidak jauh berselang waktunya dengan terakhir jumpa pers Pak Narko ya, bersama teman purnawirawan yang meminta DPR kembali menindaklanjuti suratnya tentang pemaksulan Gibran kan? Iya. Tidak lama setelah itu tiba-tiba ada kejadian ya? Iya, betul. Apakah kalau menurut Pak Narko tidak menduga-duga, jangan-jangan kerusuhan itu untuk mengalihkan perhatian supaya Gibran selamat dari pemaksulan di DPR? Ya dugaan ada. Ya. Kenapa? Dari demo itu kan udah ada teriakan, bubarkan DPR. Maksudnya diminta dibubarkan DPR supaya tidak jadi dimaksulkan Gibran. Supaya tidak bisa memaksulkan si Gibran. Dan kita tahu yang terang-terangan terbuka menyerang Prabowo untuk lengser adalah PSI.
Dari mana Pak Narko tahu tuh? YouTube banyak itu. Ada perempuan tuh siapa namanya, ada lagi satu lagi misalnya teriakan tuh. Dan dari partai PSI juga. Dan kita tahu kan, PSI ini siapa punya? Geng Solo, si Kaisang. Oke, ketuanya ya. Nah, ini adiknya si Gibran, Iya. anaknya Jokowi. Jadi itu analisis teman-teman purnawirawan ya. Ya saya lah kalau bilang nggak, ya ada beberapa teman seperti itu. Jadi apalagi ada pertemuan-pertemuan yang nggak jelas antara si Gibran dengan kelompok ojol ini. Apa maksudnya itu? Waktu demo kan ada kumpul itu kan? Iya, setelah itu ya. Nah, ya waktu demo itulah ada kelompok itu datang sana. Yang ojol sama Gibran. Nah, ojol sama Gibran. Kalau menurut Pak Narko itu apa tuh maksudnya? Analisisnya Pak Narko apa tuh? Sebagai orang yang pernah di lapangan nih. Kan Pak Narko ini bekas danjen Kopassus, pasti Ya, ngerti tuh ya gitu-gitu. Kita semua orang lah, nggak usah ini kan. Kita bisa menganalisis. Berarti kan Gibran sedang membentengi dirinya. Gitu. Nggak mau digusur lah. Nggak mau dimaksulkan. Nggak mau dimakzulkan. Gitu. Kalau kita bicara makzulkan itu, di samping saya katakan tadi Gibran itu anak haram, udah nggak usah katakan haramnya gitu. Yeah. Dan kita lihat hampir 1 tahun ini jadi wakil presiden, apa yang dilakukan dia untuk mendampingin presiden? Kita bisa simpulkan kan kemampuannya. Terus apa yang diharapkan bangsa ini kalau dipimpin sama manusia ini? Itu satu. Yang kedua, ya dia duduk di situ dengan cara-cara haram. Nggak boleh. Orang yang mendapatkan kedudukan dengan cara-cara haram itu nggak ada yang bisa diharapkan kebaikan dari dia. Nggak ada. Itu berarti dia hanya mau memenuhi keinginan ambisi pribadinya saja. Kan kasihan kita ini. Ya udah paling gampang kasihan anak cucu kita lah dipimpin orang kayak gitu. Jadi Pak Narko ini bukan berpikiran tentang dirinya lagi ya, tapi tentang masa depan anak cucu. Masa depan bangsa. Bangsa. Untuk apa lagi seusia saya? Apalagi yang tanda tangan surat FPPT ini itu. Senior saya itu udah 80 tahun ke atas. Sudah tidak ada kepentingan Udah lagi. nggak ada. Pak Tri itu udah hampir 90. Oke, jadi berarti surat ini ditandatangani Pak Tri juga ya, salah satu. Mengetahui Pak Tri. Tapi ada 4 jenderal senior tuh. Jenderal Farroji, Jenderal Tiasno, Laksamana Slamet Subianto, dan Marsikal Hanapi. Diketahui oleh Jenderal Tri Sutrisno. Jadi menurut Pak Narko, para sesepuh TNI ini sudah tua, sudah tidak punya kepentingan apa-apa. Nggak ada kepentingan lagi. Satu-satunya kepentingan menyelamatkan bangsa dan negara ya? Iya, tanggung jawab karena masih hidup. Oke. Karena Iya, di menarik. agama yang saya anut, yang namanya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar itu berhenti setelah kita dikubur. Jadi perjuangan itu terhenti setelah meninggal ya? Ya, Selagi masih hidup berjuang terus. sesuai kemampuannya. Oke, menarik Pak Narko. Kita kembali. Tadi kan Pak Narko bilang tuh bahwa ini Pak Prabowo sudah mulai mengikuti atau menuruti Sudah mulai merespon lah. merespon Apa yang keinginan-keinginan rakyat. walaupun Belum maksimal. belum terang-terangan tapi Belum masih maksimal. perlahan ya. Oke. Dan itu masih belum memuaskan kita. Oke. Karena kita tahu dampaknya mereka juga memperkuat diri. Oke, dan dulu baru sedikit direspon, belum maksimal. Salah satunya kan yang Pak Narko pengen itu misalnya meresafel seluruh menteri-menteri yang diidentifikasi sebagai orangnya Jokowi atau yang orang sebut geng Solo, Iya. kan gitu ya. Iya. Tapi ini kan baru 1, 2, 3 orang geng Solo yang dikeluarkan kan. Apakah menurut Pak Narko nih bahwa seharusnya ke depannya lagi Pak Prabowo harus terus melakukan reshuffle, mengganti orang-orang yang disebut sebagai geng Solo itu dengan orang-orang yang profesional? Iya, harus. Harus ya. Karena kita anggap itu virus. Itu kuman yang berbahaya. Orang-orang tadi, orang yang diduga koruptor, Iya. maling, dan masih kelompok geng Jokowi, itu ada dua hal. Pertama, dia adalah kelompok manusia di eranya Jokowi yang ikut merusak bangsa ini. Yang ikut merusak bangsa ini. Tidak boleh dia ada masih di pemerintahan kabinet. sekarang, di kabinet sekarang. Oke. Karena dia udah ikut merusak bangsa ini. Yang kedua, ini saya perumpakan kuman nih. Kalau masih di situ, bahkan dia bisa menyebarkan dia punya paham celaka itu kepada yang lain di sekitar dia.
Oke. Jadi itu harus bersih. Harus Diganti orang-orang yang profesional, jujur, amanah. Oke. Banyak itu masih di Indonesia. Masih banyak ya? Masih banyak. Oh, jadi mudah dilakukan Pak Narko. Mudah. Yang penting ada kemauan. Nah, yang penting ada kemauan. Oke, Pak Narko. Tadi kan Pak Narko bilang di antara 8 poin itu, surat itu yang dikirim ke Pak Prabowo dan DPR, ada salah satunya juga mengenai reformasi kepolisian. Kalau kita lihat kemarin tuntutan para tokoh-tokoh agama kemarin yang datang menemui Pak Prabowo itu, salah satu juga tuntutannya adalah masalah reformasi kepolisian. Menurut Pak Narko nih, apa yang harus dilakukan Pak Prabowo nih untuk mereformasi kepolisian? Apa salah satunya yang paling penting untuk mereformasi kepolisian? Kalau saya bilang, untuk saat ini, yang pertama diganti Kapolri. Banyak sekali dosanya udah. Satu. Tapi perlu saya tambahkan lagi, kemarin kan ada tokoh-tokoh agama yang meminta reformasi polisi. Ya berbeda dengan narasi kita saja. Kita mengatakan dalam poin itu, saya lupa juga, tapi intinya kita minta presiden mengembalikan polisi pada fungsinya, dia adalah penegak Kamtibmas. Penegak hukum ya? Penegak hukum. Dan kemudian dia dimasukkan ke Kementerian Dalam Negeri. Ya, ini masih debatable. Ya. Bisa jadi Kementerian Dalam Negeri, bisa di mana, tapi tidak seperti saya. Tapi pokoknya udah kembalikan fungsi Polri sebagai penegak Kamtibmas Dan penegak hukum. dan penegak hukum. Dan dalam organisasi dia dimasukkan dalam Kemendagri. Itu yang tertulis pada kita punya Artinya pernyataan. Jadi beda narasi saja dengan yang dikatakan oleh tokoh agama reformasi. Tapi ya intinya sama. Sama intinya bahwa meminta kepada Presiden Pak Prabowo untuk melakukan reformasi kepolisian. Iya, sama itu, sama. Pak Narko, misalnya nih, kita menerjemahkan reformasi kepolisian itu memperbaiki institusi kepolisian, tapi tidak mengganti Kapolrinya. Itu bukan reformasi ya? Bukan reformasi. Mungkin kekacau baluan polisi sekarang ini karena kepemimpinannya si Sigit Lisdo Prabowo ini, si Kapolri ini. Yang namanya masuk ini, tanggung jawabnya pemimpin itu kan besar banget. Oke, berarti Pak Narko mau bilang maksudnya kejadian-kejadian kemarin demo yang ada meninggal ojol ditabrak itu ya, sama Brimob, kemudian ada di tempat lain, itu harus menjadi tanggung jawab Kapolri ya? Tanggung jawab. Bukan sekedar komandan Brimob yang mayor itu yang diberhentikan, bukan. Harus tanggung jawab ke Kapolri ya? Harus tanggung jawab pemimpin. Oke. Sepertinya dalam banyak prinsip dalam kepemimpinan, dalam leadership itu mengatakan tak ada bawahan yang salah, yang ada atasannya. Oh gitu. Kalau dulu Napoleon Bonaparte yang tak ada prajurit yang salah perwiranya. Jadi tidak ada prajurit yang salah jenderal. Salah jenderal. Oh, harusnya itu yang diikutin ya? Harusnya itu. Oke. Karena itu dampaknya langsung ke bawah. Kalau cuma dihukum si mayor itu atau si komisaris itu ya, polisi itu namanya tidak tepat. Harus pimpinannya. Pimpinan tertinggi. Dalam hal Kapolri. Iya. Dan kalau kasus itu saja mungkin enggak. Tapi kan memang masalah hukum yang kacau di Indonesia ini sudah cukup lama. Di eranya si Sigit Lisdo ini banyak banget. Kok masih tetap dipertahankan di manusia satu ini? Di samping juga secara organisasi sebetulnya dia sudah merusak merit sistem pembinaan personil kepolisian. Merusak meritokrasi ya? Iya. Dia tuh berapa tahun dan selama dia jadi Kapolri berapa banyak masalah yang tidak dia selesaikan secara profesional. Oke, termasuk tadi masalah-masalah PSN itu yang saya katakan itu polisi yang main di lapangan dengan instansi lain yang mengkriminalisasi. Yang mengkriminalisasi dan yang membackup oligarki hitam itu polisi. Oke, Pak Narko, ini kan tadi menarik nih Pak Narko bilang bahwa reformasi kepolisian itu harus ditandai dengan pergantian pucuk pimpinan, dalam hal ini Kapolri. Kalau ya, misalnya tapi bukan kalimatnya begini. Untuk saat ini, kita nilainya Kapolrinya ini bermasalah banyak. Jadi harus direformasi. Jadi untuk mereformasi ini ganti dulu. Oh, paham. Jadi berarti menurut Pak Narko, kalau reformasi institusi saja tidak dilanjutkan dengan pergantian Kapolri, itu berarti... Dan orang-orang bermasalah di kepolisian. Itu berarti tidak tuntas? Enggak tuntas. Kalau orang-orang kotor masih dipelihara, organisasi itu atau sistem itu baru baik kalau diisi orang-orang baik. Kayak apapun baiknya sistem, kalau diisi orang-orang kotor, orang-orang rusak, susah juga jalan dengan efektif.
Jadi reformasi yang Pak Narko maksudkan, teman-teman Purnawirawan maksudkan, harus ada pergantian di pucuk pimpinan Polri ya. Untuk ini harus itu. Karena kita lihat bahwa Kapolri yang sekarang ini banyak sekali masalah yang terjadi di dalam tubuh Polri. Oke, karena kan mungkin Pak Narko melihat bahwa demo kemarin itu kan hampir terjadi di beberapa daerah ya, bukan cuma di Jakarta. Kalau cuma di Jakarta, yang kita minta pertanggungjawabannya kan Kapoldanya ya. Tapi ini karena terjadi di banyak daerah di provinsi, maka pertanggungjawabannya harus di Kapolri. Kira-kira begitu Pak Narko. Kalau pergantian Kapolri ini bukan hanya karena masalah demo kemarin saja. Sudah sebelumnya. Contoh. Kasus Sambo. Kapolrinya siapa? Kasus Kanjuruan. Siapa Kapolrinya? Kasus polisi jadi alat oligarki hitam di Tangerang Selatan itu, Kapolrinya siapa? Masa nggak tahu si Sigit bahwa polisi dijadikan herder sama oligarki? Termasuk di Rembang. Masa si Kapolri tidak tahu bahwa anak buah dia dijadikan herder oleh oligarki hitam dan didiamkan saja? Jadi ini akumulasi dari kemarin, makanya kita bilang ini ganti, bukan hanya karena demo kemarin. Oke, jadi berarti permintaan Purnawirawan untuk melakukan reformasi di tubuh Polri bukan karena cuman kejadian kemarin terjadi kerusuhan di demo, bukan itu ya? Bukan. Tapi udah akumulasi dari selama dia jabat sebagai Kapolri. Oleh karena itu momentum terjadinya kemarin kerusuhan ini bisa sebagai evaluasi ya? Ya evaluasi lah untuk mengganti. Kalau misalnya nih kita berandai-andai nih Pak Narko, ini belum bisa diganti dalam waktu dekat, itu kira-kira kenapa tuh? Harus segera ya? Harus segera. Kalau menurut saya nggak boleh menunggu waktu. Nggak boleh menunggu lagi. Jadi kalau gitu, kalau masih tidak diganti, jadi ada dugaan-dugaan, ada dugaan-dugaan bahwa Prabowo ini presiden tersandera oleh Jokowi. Karena ini orang-orang Jokowi, banyak sekali berita di medsos, banyak sekali bahwa Prabowo tidak berani mengganti Sigit Prabowo karena ada permintaan dari Jokowi. Itu berita di media sosial itu berhamburan. Jadi dugaan itu makin menguat di rakyat. Oh benar, Prabowo ini masih tersandera oleh Jokowi. Walaupun Prabowo ngomong, saya nggak tersandera. Iya, ngomongnya iya. Kan orang ngeliat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Oke, Pak Narko, apa yang kita bisa petik dari semua peristiwa ini untuk perbaikan ke depan bangsa ini? Kalau menurut saya, suatu bangsa ini baik kalau dikelola oleh orang-orang baik. Kemudian secara bertahap perbaikin sistem yang sudah rusak atau yang sudah dirusak. Antara sistem yang dipakai sekarang ini, sistem itu kan menyangkut konstitusi kan, undang-undang. Mungkin Pak Abraham lebih tahu lah itu sistem. Sebaik apapun sistem dirancang oleh orang-orang pintar dan baik, kalau diisi oleh orang-orang brengsek, jangan harap sistem itu akan bisa menghasilkan yang maksimal untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi menurut saya isi dulu sama orang-orang baik, pinter, baik itu kompeten, punya ilmu, moralnya baik. Nah itu dijabarkan. Kompeten, ilmunya cukup, moralnya baik, bukan maling, bukan penipu, bukan pembohong, ya gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau saya ke depan saya katakan Pak Prabowo dengarkan masukan dari rakyat, tapi intinya sebenarnya yang diharapkan oleh rakyat, Pak Prabowo supaya memilih pembantunya orang-orang yang kompeten dan jujur dan bermoral. Kemudian perbaikin sistem yang sudah dirusak oleh Jokowi. Jangan masih maki orang yang dulu ikut merusak sistem. Ya menteri-menteri yang terduga sekarang masih orangnya Jokowi ini orang-orang yang diduga ikut merusak sistem untuk kepentingan kelompok dia. Masih dipakai. Itu yang harus direshuffle segera. Itu harus segera. Oke. Luar biasa netizen apa yang disampaikan Pak Narko, mantan Danjen Kopassus ini mengedukasi kita, mencerahkan kita sekaligus menuntun kita untuk melihat sebuah kebenaran yang ada di depan mata kita. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.